Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami berikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikannya semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, makin panas aja ini ya. Terkait polemik pengadaan motor MBG oleh BGN, DPR langsung turun gunung dan panggil BGN untuk dimintai keterangan terkait pengadaan motor tanpa izin Menkyu Purbaya di tengah efisiensi jadi gaungkan oleh pemerintah. Dan para BGN pun siap-siap dicecar habis-habisan tanpa ampun, serta motor tersebut terancam ditarik oleh DPR karena statusnya tidak darurat. Sementara itu, belum selesai polemik pengadaan motor MBG oleh BGN, selain mobil pick up buat Koperasi Merah Putih, pemerintah diam-diam juga telah mendatangkan ribuan mobil truk buat Koperasi Merah Putih dan puluhan ribu kaos kaki buat anggota MBG. Gila gak ya? Emang setan lu pada ya. Seolah-olah kartu ATM negara dia yang pegang ini ya. Jadi seenak-jedaknya aja belanjain uang rakyat gitu. Tai lu semua ya nggak? Memang dasar. Oke guys, seperti barunya ini dia. Let's go. Beli motor segala macam untuk kepentingan mereka. Maunya apa sih cara berpikirnya itu bingung saya, tahu gak sih? Aduh ampun. Gimana menurut kalian guys? Setuju gak ada motor tuh? Motor MBG katanya. Ya gak setuju lah. Udah lah, hapus saja itu. Ubah sistemnya tuh MBG itu apa itu? SPPG itu adalah yang harus diukur. Direvisi lagi semuanya itu. Ya, setuju gak guys? Setuju. DPR meminta pembatalan pengadaan puluhan ribu motor BGN. Ini di tengah efisiensi yang sedang dilakukan Ini oleh dia, pemerintah, guys. ini sangat tidak tepat ya. Sehingga kami meminta DPR minta BGN batalkan segera pengadaan motor dan listrik kami bagi sudah kepala SPPG. Mantap mengagendakan ini. untuk memanggil BGN hadir di DPR minggu depan untuk kami tanyakan berbagai isu tentang MBG, termasuk terkait dengan pengadaan 20-an ribu motor listrik yang diadakan oleh BGN. Pengadaan ini sangat tidak lazim, ya, mengingat kalau kita searching saja di online gitu, di internet, kita bisa melihat motor serupa ya dengan yang sudah diproduksi dalam negeri sudah banyak beberapa merek, harganya setengah dari harga dari motor yang didatangkan. Ini Nah, unit itu dia. 50-an juta, kurang lebih antara 45 sampai 50 juta. Kalau kita lihat di internet harga retail dari motor-motor listrik yang sudah diproduksi di Indonesia dengan suku cadang yang sudah tersebar luas, harganya nggak sampai segitu, bahkan 20 sekian juta sudah dapat satu unit motor. Jadi kalau saya bisa katakan secara jujur, pengadaan 20 ribuan motor ini ya sangat tidak proper, ya. Sehingga kami mau menanyakan nanti tujuannya apa. Jangan-jangan ini yang punya distributor motor orang BGN sendiri karena di dalamnya udah disiapin beda pos PBG. Iya. Ya saya rasa harus lebih transparan dan juga tepat sasaran, ya, transparan dan tepat sasaran gitu. Ini cerita Iya, tentang benar. kecelakaan. Wah, jadi benar ya. Harusnya nanti dicecar itu habis-habisan kepala BGN. Jadi dia terkesan sekali ketagihan dia menghambur-hamburkan uang negara, uang rakyat gitu ya. Jadi seolah-olah dia yang pegang kartu ATM negara ini. Jadi seenak-jedaknya aja belanja uang kita, guys. Gimana tuh kira-kira? Sementara itu SPPG itu kan sudah ada gajinya oleh kepala SPPG-nya, ya enggak? Dan buat apa lagi diberi kendaraan oleh negara, oleh BGN gitu ya? Kan mereka kan bisa memfasilitasi anggota-anggotanya. Kenapa harus negara pula yang fasilitasi? Dan apalagi harganya tadi itu jauh dari harga pasar seperti motor-motor listrik yang lainnya, bahkan separuh dari itu. Nah, ini harus diaudit nih ya, harus diaudit dan harus diperiksa. Jangan-jangan ini ya ada maling di sana, ya enggak? Makanya mereka ketagihan tuh ngabisin uang kita, guys. Waduh, harus diapain nih orang ya, si botak ini ya. Guys, gimana nih pendapat kalian? Kira-kira uang kalian rela nggak diambil orang ini buat cuma-cuma kayak gitu aja, nggak guna gitu? Tolong di komen di bawah ya. Oke, lanjut. Pejabat kita, bagaimana mungkin 21 ribu motor listrik dibeli tapi Menteri Keuangan tidak tahu? 1,2 Ya, benar. triliun diambil dari kas negara tanpa pemberitahuan, diam-diam. Dan motor listrik tiba-tiba datang dengan logo BGN. Negara ini punya prosedur, bos, bukan warung pribadi. Negara Ya, punya sistem, punya aturan. Tapi kenapa bisa tembus begitu saja? Karena konstitusi saja ditabrak sama bosnya. Di otak-atik, apalagi cuma urusan motor dan anggaran. Iya, Ini iya, gila. Kasus motor listrik ini benar-benar dibeli tanpa transparansi. Maka ini bukan sekedar salah administrasi, tapi dugaan perampokan terselubung. Iya, Ini bukan benar. hanya janggal, tapi juga mencurigakan. Yang jelas negara tidak boleh dikelola dengan cara sembunyi-sembunyi. Setiap rupiah dari APBN harus jelas arahnya.
bukan tiba-tiba hilang dalam proyek yang gelap. Ketika transparansi hilang, yang muncul adalah bau busuk korupsi. Dan rakyat berhak bertanya, ini untuk kepentingan siapa sebenarnya? Saat keputusan sebesar ini diambil diam-diam, yang hilang bukan cuma uang, tapi kepercayaan. Dan saat kepercayaan rakyat runtuh, yang tersisa hanya kemarahannya. Tai, menjangkau daerah sulit tai. Kepala SPPG itu di kantor doang, nggak kemana-mana dia. Yang belusukan ke daerah sulit itu supir, bagian distribusi. Bagian daerah sulit motornya motor listrik. Listrik aja sulit, malah motor listrik. Tai. Hentikan proyek MBG yang hanya menguntungkan orang-orang berduit itu, kelompok-kelompok tertentu itu. Lebih baik anggaran 355 triliun itu gunakan untuk pendidikan gratis anak-anak kurang mampu di negara ini. Bebaskan biaya pendidikannya dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Nggak perlu mereka keluar duit, tanggung oleh negara. Termasuk bagaimana kalau anggaran itu gunakan untuk kesehatan gratis agar orang-orang tidak mampu masuk rumah sakit berkelas apapun. Mereka bisa dirawat oleh negara, ditanggung biaya oleh negara, dan mereka tidak perlu dibebani sepeser pun. Itu aja deh, Kepala BKN. Iya. Nah, sampai saat ini pemerintah, bosnya ya, anak buah kita yang kita angkat menjadi presiden, Pak Prabowo, sampai saat ini belum ada klarifikasinya. Tanggapannya seperti apa tentang pengadaan motor listrik ini yang didatangkan oleh Kepala BGN. Belum ada, guys. Malah sibuk pidato-pidato nggak jelas, malah sibuk pidato-pidato membalas kritikan-kritikan tajam dari masyarakat. Bukannya berbenah diri, malah membalas dengan sentimen kritikan-kritikan tajam masyarakat. Ya nggak? Ini, benar juga tuh kata Rocky Gerung pernah mengatakan dulu ya. Kalau yang ingin tahu tolong di searching aja tuh di googling aja ya. Presiden ke-8 kita katanya, kata Rocky dulu. Apa itu coba? Lain yang kita kritik, lain pula yang ditanggapi. Pokoknya permasalahan tentang MBG itu tidak pernah dibahas, gitu ya. Keluhan-keluhan masyarakat tentang MBG itu tidak pernah dibahas oleh pemerintah di saat dia berpidato. Nah, pidatonya malah membalas dengan sentimen-sentimen kritikan-kritikan masyarakat, bukan menanggapi dengan bijak. Kritikan-kritikan tersebut malah menanggapi dengan sentimen gitu. Apa itu coba, guys? Kalau bukan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, presiden ke-8 kita katanya seperti apa? Ya nggak? Oke, lanjut. Dan tiap koperasi akan kita beri truk. Nah, ini lagi nih. Minimal 1 truk, kalau bisa 2 truk. Wah, Semua khas. bentar guys, berapa tadi itu? Nice. Berapa? Dan Bentar guys. Usai polemik motor MBG, kini Kopdes Merah Putih dapat 20.600 truk baru senilai 10,8 triliun. Wah, makin anjing aja ini ya. Koperasi akan kita beri truk. Minimal 1 truk, kalau bisa 2 truk. Semua hasil dari desa itu bisa dipasarkan. 20.800 Dan unit semua truk. kebutuhan desa itu bisa diambil ke desa itu. Wah, Kita buktikan hari ini. Bukti. kacau. Memang Berapa minggu negara lagi, berapa bangsa bulan lagi, ini. kita akan terus buktikan. Ada lagi soal mobil Wow, yang tiba-tiba mengejutkan. shock aku guys. Mobil Asli shock aku ya. Ya, Pak Prabowo mau bikin mobil sendiri. Iya. Tidak ada. Ini ada hujan, ada pengumuman dari India. Presiden mengimpor 105.000 mobil Mahindra dari India. Nah, industri mobil dalam negeri, kalau cuma kayak gitu Indonesia bisa kok. Iya Pak, kalau itu sih kami udah catat itu. Kami punya videonya Pak. Kami punya. Ada, coba. Pak Mahfud lihat Iya. Kami ada videonya yang Iya, bentar guys. Ya. Sementara dia sendiri yang menggaungkan, gunakanlah produk lokal, produk kita, produk Indonesia, dan juga menggaungkan efisiensi anggaran, efisiensi yang gila-gilaan. Rakyat di masa berhemat, ASN pun juga dirumahkan. Nah, sementara dia sendiri malah ugal-ugalan menghambur-hamburkan uang negara. Aduh, ratusan atau puluhan ribu mobil pickup buat Koperasi Merah Putih. Terus saat ini baru-baru ini puluhan ribu pula itu motor listrik buat SBPG di MBG gitu. Nah, ada lagi terbaru ini ya, 20.800 truk buat Koperasi Merah Putih juga. Itu apa namanya? Efisiensi apakah itu? Aduh, memang gila ini ya. Memang kalau orang sudah lansia, aduh, memang nggak bisa dipegang omongannya. Itulah intinya. Aduh, nyesel kita guys, nyesel banget. Gimana tanggapan kalian guys? Oke, lanjut. Lalu pernyataan Pak Prabowo dikeluarkan di media sosial. Ini salah satunya Pak. Prabowo bodoh.
Hari ini kita sedang melihat potret kebijakan yang terasa makin timpang. Dapur MBG dibangun megah, fasilitasnya mewah, anggarannya mengalir tanpa hambatan. Tapi di sisi lain, masih banyak bangunan sekolah yang atapnya bocor, temboknya retak, dan kekurangan sarana belajar. Sungguh ironis, tempat yang digunakan untuk mencerdaskan anak bangsa justru dibiarkan apa adanya. Sementara dapur yang sifatnya program pendukung justru diprioritaskan sedemikian rupa. Anjing! Lebih miris lagi kalau kita bicara soal orang-orang di baliknya. Para guru, buruh, hingga tenaga kesehatan masih harus bertahan dengan gaji seadanya. Banyak yang berangkat kerja jalan kaki, naik motor tua, atau berdesakan di transportasi umum. Sementara itu, petugas dapur MBG justru mendapat gaji fantastis, diangkat menjadi P3K, bahkan difasilitasi motor listrik dengan harga puluhan juta. Di sini pertanyaannya sederhana, apa urgensinya dan di mana letak sesungguhnya sila kelima Pancasila? Bejir! Belum selesai sampai situ, publik juga mulai mempertanyakan keberanian penegakan hukum. Kemarin, kejaksaan terlihat begitu tegas saat menangani kasus seorang videografer yang dituduh melakukan markup anggaran. Tapi sekarang, ketika muncul kejanggalan dalam pengadaan anggaran di program MBG, seperti kaos kaki yang dihargai sampai 100.000 per pasang, atau tablet mencapai 18 juta per unit yang bahkan lebih mahal dari harga di pasaran. Kenapa justru didiamkan? Kenapa terlihat seperti tidak ada urgensi untuk mengusutnya? Ternyata pengadaan motor listrik dan komputer untuk SPPG sempat ditolak oleh Pak Purbaya. Karena apa? Ya harusnya secara logika, SPPG yang sudah mengambil keuntungan dari proyek MBG ini bisa mencicil untuk pengadaan motor listrik dan komputer. Tidak lagi dianggarkan dari APBN. Bahkan yang terbaru, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI juga mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi. Karena harusnya yang namanya pemenuhan gizi ya fokus pada gizinya saja, bukan pengadaan yang mengada-ada. Iya, betul guys. Ya, masa iya sampai kayak kaos kakinya juga pemerintah juga yang nanggung? Kan gila ini terkesan sekali seolah-olah uang kita banyak, uangnya banyak gitu. Jadi hambur-hamburkan aja lah. Mumpung kan nggak uang kita, uang rakyat gitu, uang negara, udah hambur-hamburkan aja. Mungkin kayak gitu mungkin anggapannya gitu ya. Masa iya sampai kayak kaos kaki SPPG-nya, anggota-anggota BG-nya juga didanai, diberikan oleh BGN, oleh pemerintah gitu. Kan memang tai ke botak. Botak, memang memang biadab nih sebotak nih ya. Ini harus diperiksa orang ini ya. Ini jangan-jangan nih ada maksud terselubung di sini. Dia diam-diam yang grokoti gitu. Anjing banget ini guys. Nyesel gua, asli ya, kesel banget gitu. Masa iya sampai ke kaos kaki yang nggak penting, dan bahkan satu pasang kaos kaki itu nilai sampai 100.000 per pasang. Kan gila itu namanya. Sementara itu masih banyak tuh ya. Di online aja itu bagus-bagus kaos kakinya 10.000 dapat 3 pasang. Ini 100.000 cuma satu pasang, hanya logo BGN aja itu bedanya. Tai semuanya. Oke, lanjut. Dikit citra MBG itu makin jelek, ya ketua BGN-nya sendiri bisa-bisanya beli motor listrik sebanyak 25.000 buat kepala-kepala SPPG yang harganya Masya Allah. Nah masalahnya motor listrik ini udah sempat diajuin tahun lalu dan ditolak sama Menteri Keuangan. Dan tiba-tiba kok bisa-bisanya udah ada motornya tahun ini dan bikin Pak Purbaya jadi kebingungan. Ini gimana ceritanya? Bisa-bisanya Menteri Keuangannya aja nggak tahu kalau kepala BGN-nya udah mesan motor sebanyak 25.000. Dan sekali lagi gue bilang MBG program yang bagus. Masalahnya implementasi di lapangannya ya dipimpin sama orang-orang kayak gini. Mang Dadan. Botak. Ini BGN malah beli motor buat SPPG. Memang dasar bobi kau ya. Program unggulan makan bergizi gratis katanya. Guru honorer itu Pak, mereka itu datang ke sekolah itu pakai motor Supra, naik angkot, jalan kaki untuk efisiensi. Kepala SPPG itu Bapak sudah sejahtera. Jangan dimanjakan lagi, atau biar pemilik dapur yang beliin mereka motor. Jika itu sangat perlu, jangan pakai pajak rakyat, jangan pakai uang rakyat. Aku gak bisa bayangin gimana sakit hatinya itu para guru honorer yang sudah berjuang bertahun-tahun. Tahu gak berapa harga motor itu? Itu hampir 50 jutaan, ngeri guys. Lebih berbahaya orang bodoh. Emang dasar bobi kau ya, botak biadab, ya enggak? Dia kayak gak punya dosa aja gitu. Belanjain uang rakyat seenak jidatnya, beli motor, beli kaos kaki yang nggak berguna itu. Lalu dengan entengnya dia mengatakan itu kan anggaran tahun 2025 kemarin, yang mungkin 2026 ini mungkin nggak ada lagi katanya. Enak aja dia mengatakan kayak gitu. Sementara itu presiden gila-gilaan mencanangkan efisiensi. Nah dia juga gila-gilaan menghambur-hamburkan uang gitu. Memang dasar bobi kau, botak biadab tuh. Bandingkan orang jahat yang tidak bodoh, itu bisa diprediksi langkahnya. Orang jahat itu selalu akan mencari sesuatu atau melakukan langkah-langkah yang akan menguntungkan dirinya. Sementara orang bodoh tidak bisa diprediksi.
Iya, benar, Pak. Dan kerap kali mengambil langkah-langkah yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Iya. Jadi lebih bahaya orang bodoh dibandingkan orang jahat. Saudara sekalian, benar itu, benar. Begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua ini. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Omong kosong, omong-omong. Hei, para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, Iya, kembalikan ya, apa yang kau curi. mungkin kita maafkan. Aduh. Saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Mantap. Gong banget itu ya, gong banget. Waduh, makin kawat aja ya guys ya. Ya, polemik yang terjadi baru-baru ini di negara kita ini guys, negara yang kita cinta ini. Kita cinta negara kita, tapi mereka nggak cinta. Mereka cuma cinta uangnya aja gitu. Jadi seenaknya aja membelanjakan uang pajak-pajak kita. Gua juga taat pajak loh guys ya, gua juga taat pajak. Tiap tahun gua bayar pajak kendaraan gua gitu. Jadi gua iya rasanya nggak rela, walaupun uang pajak sedikit gitu, dan pasti ada gunanya di situ. Nah, jadi seenak-enaknya aja mereka mengambil uang. Aduh, apalagi tuh. Yang paling mirisnya pengadaan motor buat MBG dan juga kaos kaki. Jadi kaos kaki ini buat apa nih gunanya? Mereka kan juga punya kaos kaki masing-masing. Dan harganya pun juga gila gitu. Masa iya kaos kaki sampai 100.000 per pasang? Jangan ngadi-ngadi lah kau botak. Ya enggak? Aduh, miris banget negeri ini guys. Jadi mereka lah yang menghancurkan negara kita guys. Ya siap-siap aja lah kalau rakyat sudah muak, ya siap-siap aja kalian dinepalkan gitu ya enggak? Tunggu aja tuh. Kalau sampai rakyat sudah muak, sudah bosan, sudah penuh, emosinya akan meledak itu, habis lu dinepalkan itu. Aduh, kacau kali. Oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.